bahwasan rumah sakit ini pasti bisa besar lagi dari siapapun nanti pemimpinnya. Kenapa? Kalau didukung oleh rakyat. Tapi kalau rakyat tidak mendukung, leading sektor tidak mendukung, ya cakap saja, malahan terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ISTP yang saya cintai dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Tokoh Inspiratif. Nah, di episode kali ini kita akan mengintip, mengulik dan mengupas perjalanan dari sosok yang sangat luar biasa di Kabupaten Merangin, menjabat orang nomor 1 di jajaran rumah sakit daerah Pol Abu Jani Kota Bangko. Nah, pada malam ini kita bisa berbincang dengan beliau. Kita sapa dulu, di samping saya sudah ada Bapak Dr. Sepelio, Direktur Rumah Sakit Pol Abu Jani. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah baik sekali. Menjalankan aktivitas di masa pandemi ini gimana, Pak? Ya, saya sangat senang. Ya, sangat senang sekali. Ya. Walaupun bagaimanapun itu adalah suatu pekerjaan ya. Jadi tidak ada pandemi, endemi. Ya. Bagi kita amanah yang diberikan, kita akan jalankan dengan baik. Tetap dijalankan ya? Ya, tetap jalan. Ini sebelum kita mau bertanya terlebih dalam nanti mengenai perjalanan Bapak dan program-program menjabat sebagai direktur, boleh Bapak memperkenalkan diri, profil singkat kepada pemirsa ISTP, supaya pemirsa ISTP tahu siapa sih sosok Dokter Sepelio. Silakan. Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sepelio. Saya alumni Universitas Andalas Sumatera Barat. Ya, kebetulan saya dipercaya oleh Bapak Bupati Kabupaten Merangin sebagai dirut rumah sakit daerah Pol Abu Jani Bangko Kabupaten Merangin. Ya, alhamdulillah juga kepercayaan itu kita terima dengan catatan bahwasan suatu pekerjaan itu sangat berat bagi kita, bagi saya pribadi. Tapi dengan adanya harapan yang saya harapkan adalah dukungan dari masyarakat dan dukungan dari semua lini untuk menjadikan rumah sakit ini lebih bagus dari yang sudah bagus sebelumnya. Ya, karena jujur rumah sakit ini adalah rumah sakit satu-satunya rumah sakit daerah ya yang ada di Kabupaten Merangin ini, kebanggaan bagi masyarakat Merangin. Ya, jadi harapan kita dengannya diberikan amanah ini, mudah-mudahan amanah ini berjalan dengan baik dan disyukuri dan didoakan oleh rakyat supaya cita-cita kita semuanya terwujud. Jadi Bapak menjabat sebagai direktur ini udah berapa bulan? Ya, alhamdulillah baru berjalan agak hampir 3 bulan ya, sudah 3 bulan. 3 bulan ya? Ya. 3 bulan menjabat sebagai orang nomor 1 di jajaran rumah sakit ini yang memimpin ratusan karyawan ya. Iya. Tapi saya lihat di media sosial Bapak begitu gencar melakukan gebrakan yang sangat luar biasa untuk kemajuannya. Salah satunya saya pantau itu Bapak sering sidang, nggak mengenal waktu kerja itu. Boleh diceritakan nggak itu bagaimana sih motivasi Bapak? Iya. Sampai jam 12 malam sidang kita demi kemajuan rumah sakit itu supaya pemirsa tahu. Ini saya lakukan karena kesenangan saya terhadap pekerjaan ini. Saya mencintai pekerjaan ini. Amanah yang diberikan itu, saya sangat merasakan ada harapan di balik semua ini. Harapan itu adalah harapan masyarakat Merangin. Harapan seluruh masyarakat Kabupaten Merangin agar rumah sakit ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya, karena salah satu
tuntutan masyarakat ini adalah pelayanan. Iya, pelayanan. Ya, pelayanan akan kesehatan. Iya. Pelayanan akan kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga saya melihat kesempatan ini bahwasan rumah sakit ini pasti bisa besar lagi dari siapapun nanti pemimpinnya. Kenapa? Kalau didukung oleh rakyat. Tapi kalau rakyat tidak mendukung, leading sektor tidak mendukung, ya macam saja, malahan terbalik yang hasilnya. Tapi kalau semua ini itu mendukung, rakyat mendukung, kita yakin rumah sakit ini akan menjadi besar. Minimal kita bisa menyamai rumah sakit di Kabupaten Muara Bungo. Ya. Sejauh ini dalam perjalanan sejauh ini ya Pak, menurut pandangan Bapak, apakah mendapat dukungan atau memang ada kerikil-kerikil hambatan? Itu seperti apa sih? Ya kalau kerikil itu tetap ada. Tetap ada ya. Ya, tetap ada. Ya. Senang dan tidak senang tetap ada. Ya. Itu hal yang wajar. Ya. Ya. Tapi itu kita insya Allah kita hadapi dengan lapang hati. Ya, dengan lapang dada. Kenapa? Ya. Orang yang senang itu benar orang yang mau ada perubahan. Ya, ingin ada perubahan. Orang yang tidak senang juga dia meragukan kemampuan kita. Itu hal yang wajar. Tapi sebagai manusia, sebagai orang yang tidak sempurna, ya samalah dengan masyarakat orang banyak. Ya, Jadi saya juga melihat gebrakan Bapak Direktur ini sangat luar biasa. Baru beberapa menjabat sebagai direktur itu sudah banyak program yang menyentuh dengan rakyat, dengan masyarakat. Salah satunya saya baca di media sosial yaitu operasi bibir sumbing. Ya. Nah itu menyentuh sekali. Itu bagaimana Pak? Ya. Dalam Jadi ini salah satu harapan masyarakat adalah siapapun mereka, bagaimanapun kondisinya, mereka butuh pelayanan. Ya di saat dia butuh, dia dapat dilayani. Ya. Dan ini kita coba mengakomodir. Bagaimana cara mencarinya? Apa yang harus kita tebus? Di mana posisi-posisi yang bisa mereka, masyarakat kita bisa terakomodir, bisa mendapatkan fasilitas itu. Alhamdulillah kita berdasarkan ya adanya hubungan, ya adanya relasi, ya itu bisa mengakomodir kita. Jadi dengan adanya relasi kemarin, adanya investor kemarin, kita bisa melakukan operasi bibir sumbing pertama di Kabupaten Merangin. Pertama di Kabupaten Merangin? Iya. Suatu program dari Pak Direktur. Iya. Sangat luar biasa sekali. Ya. Pertama di Kabupaten Merangin, bahkan kita Kabupaten Merangin khususnya rumah sakit daerah Kolonel Abunjani Bangko ini itu sudah dinobatkan sebagai rumah sakit pelopor operasi bibir sumbing gratis wilayah Sumatera Tengah. Itu sudah dinobatkan menjadi pelopor rumah sakit operasi bibir sumbing wilayah Sumatera Tengah. Itu Kabupaten Merangin menjadi contoh. Kabupaten Merangin Abunjani. Sejak kepemimpinan Bapak Direktur. Insya Allah mudah-mudahan. Luar biasa. Jadi memang menyentuh Pak ya. Ya. Dan ini memang sangat menyentuh sekali karena di situ ya kita mengharapkan kalau bisa manusia yang adil yang lahir di dunia ini bisa sama dengan manusia yang lain yang banyaknya. Adapun kekurangan-kekurangan bagi mereka yang lain itu hendaknya bisa kita tolong ya dengan berbagai macam cara. Ya, salah satunya itu cara tadi. Kalau memang dia bibir sumbing, kita lakukan operasi bibir sumbing. Begitu. Jadi memang real dan nyata gerakannya yang Bapak buat mengenai operasi bibir sumbing dan menjadi panutan di wilayah Sumatera Selatan, Rumah Sakit Abunjani. Ya, pelopor. Iya pelopor. Ya. Pelopor. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita akan menginformasikan kepada provinsi tetangga, kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, ya, dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi tetangga, itu mereka mau operasi ke Merangin.
kita fasilitasi. Iya. Masyarakat yang mau operasi bibir sumbing datang ke Merangin itu gratis. Tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Mereka sosialisasikan rencananya. Iya. Rencana ini di awal Desember. Awal Desember kita sudah sosialisasikan, pelaksanaannya nanti di Januari awal. Di Januari awal sudah terrealisasi program itu. Iya. Nah, bukan jadi gini. Untuk ini kan kita informasikan kepada seluruh provinsi tetangga. Iya, contohnya ya. Sumbar, Riau, Bengkulu, ya kan, Sumsel, kan gitu. Itu kita akan informasikan kepada provinsi tersebut dan kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut untuk mengantarkan masyarakatnya yang bermasalah dengan bibirnya atau ada kelainan pada bibirnya dan juga pada langit-langit mulutnya untuk operasi datang ke Kabupaten Merangin, Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko. Kita akan memberikan pelayanan gratis, operasi gratis. Jadi untuk pemirsa di provinsi tetangga Sumsel yang ingin operasi bibir sumbing boleh datang ke Rumah Sakit Pak Bujani Januari kan? Januari sudah mulai dilaksanakan Pak ya. Itu sangat juga luar biasa program dari Bapak Direktur yang baru ini. Nah, kalau berbicara tentang pelayanan publik di rumah sakit ini, nah saya juga dapat informasi bahwa sejak pimpinan Bapak, maksudnya istilah itu masyarakat yang kurang mampu yang berobat SKTM itu sangat mudah dan tidak terbelit-belit pelayanannya. Itu seperti apa sih Pak yang telah Bapak perbuatkan, boleh diceritakan? Jadi begini, pelayanan kewajiban kita pemerintah adalah melayani masyarakat. Rumah sakit melayani masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Kita tahu loh di Undang-Undang Dasar 1945 bahwasan pendidikan dan kesehatan itu tanggung jawab negara, kan? Ya. Dalam hal itu kita mengambil kesimpulan bahwasan kesehatan hak semua warga negara. Kebetulan di masyarakat kita, dia di nasib yang belum bagus. Katakanlah mereka masih miskin atau belum mampu. Kalau saya mengatakan mereka bukan miskin, belum mampu. Belum mampu. Apakah mereka dengan belum mampunya atau dikarenakan nasibnya belum bagus, mereka tidak dapat pelayanan? Sudah itu dibiarkan sampai dia menderita, sampai diakhiri dengan kondisi tidak mampunya. Saya secara pribadi tidak bisa melakukan hal itu. Jadi bagaimana caranya? Kita ambillah suatu kebijakan dengan aturan yang ada. Ya, SKTM sekarang tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Tapi tetap kita mengimbau, mengajak supaya masyarakat kita benar-benar mendapatkan fasilitas itu. Terutama bagi yang belum mampu. Mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk pelayanan kepada orang yang lain dengan orang yang lain. Bagaimana begitu? Kita membuat satu aturan, tetap mereka harus membawa syarat. Syarat itu harus dilengkapi dalam waktu 3 hari. Jadi dalam 3 hari harus dilengkapi ya? Iya. Dan dari tidak mengenal waktu bekerja tadi, pelayanan juga berubah, dan pengobatan gratis bibir sumbing, operasi itu sudah dilakukan. Nah, dalam jangka program 100 hari kerja Bapak nanti ke depan seperti apa harapannya atau gebrakan sepatutnya seperti apa? Jadi dalam 100 hari kita sudah memikirkan di samping pembenahan terhadap fasilitas yang ada, mulai dari kondisi fisik bangunan yang dalam batas waktu dan batas penggunaan anggaran karena kita di akhir tahun
semampu kita sudah membuat suatu perubahan sehingga rumah sakit ini layak dan bersih. Ya benar-benar bersih, ya benar-benar bersih dari yang sesudahnya masih bersih kan gitu. Tapi belum maksimal. Nah, gitu. Sudah itu juga kita membuat lagi suatu di samping fasilitas merubah pola pikir dari SDM yang ada. Kenapa? Karena membuat rumah sakit itu ramai kunjungannya itu adalah pelayannya. Ya, pelayanan siapa saja, mulai dari satpam sampai ke dirutnya. Ya. Kalau satpamnya kasar, orang kan lari. Ya. Apalagi dokternya, apalagi perawatnya, dokternya, apalagi dirutnya. Kan gitu. Jadi pelayanan itu akan dirasakan dimulai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi ya maksudnya adalah di saat saya duduk di atas, saya belum merasakan nyaman, saya harus turun. Saya harus turun berjalan ke semua bangunan, ke semua tempat dan melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan terhadap pelayanan ini. Ya begitu. Sudah itu juga saya melakukan suatu pencegahan terhadap hal-hal yang bakal terjadi. Ya maksudnya ya kita kan tahu yang sering terjadi kecolongan adalah yang jaga malam. Iya, jaga malam. Makanya kita lakukan sidak. Kenapa? Karena jaga malam itu namanya jaga, bukan tidur. Ya, kalau mereka jaga malam, dia berarti dia jaga, jadwal jaganya adalah terhitung jam 9 sampai pagi. Artinya di malam dia harus jaga dulu bagaimana kondisi pasien pada saat jam jaga itu. Ya, kita menghindari mereka jangan tidur. Kenapa? Karena di saat dia jaga malam, habis jaga malam dia libur. Ya kan? Libur 1 hari. Kok pas jaga malam, sudahlah. Seandainya dia sudah tidur dan jaga tidur, habis jaga dia libur, ya itu kan tidak bagus sebagai manusia, sebagai petugas yang sudah diberikan tanggung jawab. Kalau toh mau tidur, kenapa tidak di rumah? Kan begitu. Inilah yang perlu kita apakan, kita cegah supaya jangan terjadi nanti hal yang tidak diinginkan. Kalau petugas tidur, pasien terjadi hal yang tidak diinginkan, bagaimana keluarga membangunkan? Apalagi ya tidurnya tidak bisa dibangunkan. Kenapa? Karena sistem sekarang anak-anak petugas kita tidur sambil tidur pasangan sini ya kan, ya tidur. Ini tidak akan dengar dari itu. Sudah itu juga melakukan bakti sosial. Nah, bakti sosial itu tadi ya mungkin tadi ada bakti sosialnya, juga ada dalam rangka peningkatan pelayanan ke masyarakat dan juga meningkatkan PAD, pendapatan hasil daerah. Dan itu kita sudah lakukan. Kita lakukan juga, insya Allah mudah-mudahan ya itu akan launching dalam waktu dekat. Yang kita kejarkan dalam waktu dekat ini adalah pertama oksigen sentral. Oksigen sentral ini kita tidak beli oksigen lagi ke tempat lain. Kita butuh oksigen kita sendiri yang produksi. Jadi rumah sakit akan membuat program memproduksi oksigen. Rumah sakit daerah Kelurahan Bunjani produksi oksigen sendiri dan akan disuplai ke rumah sakit yang ada di wilayah sekitar Kabupaten Merangin dan kabupaten-kabupaten tetangga. Sudah itu kita
akan ya, insya Allah mudah-mudahan juga itu dalam bulan Desember ini kamar cuci darah, pelayanan cuci darah, hemodialisa, ya itu insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan itu ada 10 tempat tidur untuk cuci darahnya. Jadi kita mengharap pertama masyarakat Merangin tidak perlu jauh-jauh lagi untuk cuci darah, pelayanan cuci darah. Bahkan kalau ke pembelum di Kabupaten lain pun datang siap kita melayani. Ya, sudah tuh ya. Di samping itu juga kita akan membenahi penampilan dari rumah sakit ini dari depan. Ya, dari depan itu mulai dari perparkirannya, tata ruang parkir, gapuranya, dan sistem parkirnya. Selama ini kita tidak teratur, tidak teratur. Yang masuk yang keluar sama saja. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan bulan Desember ini akan berjalan juga. Parkir kita dengan lapangan parkir kita serta pintu masuk parkir itu sudah digitalisasi. Ya, jadi parkir itu sudah parkir digital. Ya. Mungkin ini mulainya Desember, selesainya mungkin dalam waktu mungkin Maret. Bisa 2022 bisa dirasakan ya. Sudah dirasakan ya, dan itu jadi mudah-mudahan ya ketiga program ini bisa berjalan dengan baik, dan ini butuh dukungan, butuh doa masyarakat Kabupaten Merangin. Karena tanpa adanya doa, tanpa adanya dukungan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita jujur saja. Yang kita lakukan juga untuk masyarakat kita. Ya. Sudah juga dari 3 kegiatan tadi, program tadi, itu yang paling dahulu, yang paling dahulu di launching nanti adalah oksigen sentral. Itu yang diperintahkan. Ya, oksigen sentral. Oksigen kita itu insya Allah mudah-mudahan itu produksinya 90 tabung per hari. 90 tabung per hari kan? Itu mengenai program ke depan dalam 1 hari kerjaan. Bisa saya simpulkan ada 3 program yang mendasar ya. Yang pertama adalah bagaimana rumah sakit ini produksi oksigen sendiri dan nanti akan disuplai ke rumah sakit tetangga yang membutuhkan. Yang kedua akan membuat suatu ruangan cuci darah yang belum dibuat. Ini salah satu program yang sangat luar biasa. Yang ketiga yaitu parkir yang sistemnya digital dan sangat bermanfaat untuk pasien nanti Pak ya. PAD kita. Ya, PAD. Dimana nanti program itu bisa sumbangsi untuk pendapatan ahli daerah Merangin di bawah pimpinan Bapak Direktur yang sangat luar biasa. Sudah banyak programnya nyata dan sudah dirasakan. Nah, kalau kita boleh bercerita sama Bapak Direktur dalam 3 bulan menjabat ini, ada apakah problem atau kendala yang mendasar? Ya, memang itu tetap ada. Di dunia ini ada 2. Ya. Senang tidak senang, suka tidak suka, itu saja. Itu saja. Ya. Tapi dalam hal ini terhadap yang suka kita tidak perlu senang. Iya, cukup iya. Ya, terhadap yang tidak suka kita juga tidak perlu benci. Iya. Jadi intinya saya mensikapi ini ya saya balikkan ke diri saya. Iya. Ya, saya tidak meminta orang menyenangi. Ya. Kenapa? Kalau senang orang pada saya tidak bisa berpikir untuk bekerja. Ya. Tapi saya berharap dukungan, ya, dan selalu memberikan masukan, saran dan kritik itu sangat penting buat saya. Kenapa? Untuk duduk di sini itu ya bukannya senang, tapi ini harus dijalankan. Bagaimana cara menjalankannya?
tetap saran dan kritik salah satu bentuk supaya saya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Gitu ya. Ya, sudah itu juga yang paling penting sekali ya, yang namanya ada yang mencaci, ada yang menghina, itu hal yang biasa. Biasa ya. Ya, Bumbu-bumbu ya, dalam kehidupan. bumbu. Bahkan ada juga yang datang ke ruangan saya ini mabuk. Iya. Ya, dengan gagahnya dia datang ke sini mabuk. Ya, melihatkan bahwa saya seakan-akan dialah yang berani ini. Ya, dialah yang ya mengapa? Karena bagi saya juga, saya untuk duduk di sini juga bukan datang duduk manis saja. Ya. Saya juga dari bawah. Ya. Ya, dari bawah ya, dan kebetulan di Pecah ini alhamdulillah. Ya. Jadi jangan dianggap saya duduk ini cuman Duduk manis. ya duduk manis saja, tidak. Ya. Jadi untuk berbuat. iya, ya. Dan saya untuk hal-hal seperti itu saya anggap itu adalah cambuk. Cambuk saja. Tapi ya, dalam hal ini saya terima kasih terhadap Bapak Bupati yang percaya saya memberikan kedudukan ini. Ini suatu hal yang sangat berharga bagi kehidupan saya. Setelah ini pun tidak dikasih jabatan pun juga tidak apa-apa. Tiga bulan ini, walaupun 3 bulan, ya tapi hasilnya juga cukup nampak. Saya rasakan cukup alhamdulillah. Gitu. Jadi ini bagi kita terhadap adanya kerikil-kerikil itu, mungkin ya saya rasa tidak semua orang mau dengan hal yang begitu. Tapi mau tidak mau kita harus hadapi dengan lapang dada. Jadi hal yang biasa atau problem-problem seperti itu hal yang lumrah untuk demi kemajuan rumah sakit dan demi kemajuan Bapak Direktur lagi. Jadi anggap itu bumbu-bumbu kehidupan. Ya wajar. Yang lebih maju ya. Jangankan dengan masyarakat, kita jadi beradik kakak belum tentu sama kan. Belum tentu pandangannya sama. Iya, belum tentu pandangannya sama. Karena kehidupan ini tentu ada rintangan. Iya, tetap ada. Di closing terakhir nih, harapan Bapak Direktur ke depannya seperti apa untuk rumah sakit ini? Kedepannya khususnya rumah sakit Polda ini. Harapan saya untuk rumah sakit daerah Kelurahan Bunjani sangat besar sekali. Pertama, untuk mencapai tujuan itu tentu saya mengharap dukungan. Dukungan dari masyarakat dan dukungan dari lini sektor. Ya, dinas-dinas terkait. Ya, supaya apa? Ya, supaya semua rencana-rencana kita yang terbaik, rencana strategis kita bisa berjalan dengan baik. Sehingga rumah sakit kita ini bisa melayani masyarakat kita ya dalam bentuk apapun. Kalau bisa semua pelayanan itu tidak perlu dirujuk. Rumah sakit Kelurahan Bunjani bisa mengatasi. Ya, kecuali yang sangat tidak penting dan tidak ada dokternya di sini perlu kita rujuk. Tapi kalau dokternya ada di sini, lengkap di sini, kenapa harus kita rujuk? Kasihan kita, masyarakat kita kan begitu. Ya, itulah harapan kita. Yang paling penting bagaimana rumah sakit Kelurahan daerah Bunjani ini bisa besar dan dirasakan oleh masyarakat dan dikenal oleh. Itu obrolan kita di episode kali ini bersama Bapak Direktur Rumah Sakit Kelurahan Bunjani, yaitu Bapak Dr. Supriyo, yang sudah kita ulik, sudah kita upas mengenai perjalanan beliau menjabat dalam 3 bulan ini. Sudah banyak yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Merangin, program-program yang nyata. Salah satunya tadi operasi bibir sumbing telah disentuh dan pelayanan-pelayanan yang bersifat untuk kesusiaan sudah terbuat, dan harapannya dia membuat program seperti parkir, produksi oksigen, dan ruangan cuci darah untuk bisa mengangkat PAD dari sumbangsi dari rumah sakit ini. Itu sangat meningkatkan pelayanan. Ya, dengan cara meningkatkan pelayanan, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan butuh dorongan dan masukan dari masyarakat Merangin ya.
Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah mengizinkan saya untuk bisa mengintip dan mengupas perjalanan karir. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.